Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk di pagi hari Jumat tanggal 21 Oktober ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara jemaat Tuhan, perebutan kursi di parlemen dan perebutan jabatan di pemerintahan tertinggi hingga terbawa sering mewarnai kehidupan bernegara. Bahkan di perusahaan-perusahaan sekalipun, baik swasta maupun di perusahaan-perusahaan negara, rebutan jabatan kerap terjadi. Ada yang dengan mudah memperoleh kekuasaan, namun tak sedikit yang harus menghalalkan segala cara. Maka beragam permainan uang, sikut menyikut, jegal menjegal, janji-janji manis pun mewarnai pemilu atau pilkada atau promosi jabatan. Jabatan dan kekuasaan memang sesuatu yang menyilaukan dunia. Beragam kenikmatan akan diperoleh dari sana. Bukan hanya pemegang kekuasaan saja yang menikmatinya, tapi juga kerabatnya, koleganya. Maka tak heran jika kebanyakan orang berusaha mempertahankan kedudukannya. Jika sudah duduk, maka lupa berdiri. Kehidupan dunia ini bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan kedatangannya yang pertama. Atas perintah dan kekuasaan yang diberikan Allah, Yesus telah menaklukkan maut. Itu menjadi tugas terakhir Yesus di bumi. Setelah Dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Saudara jemaat Tuhan, setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bisa disebut bahwa Yesus sebenarnya memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Yesus menguasai dunia. Namun kekuasaan itu bukan dilakukan dengan cara-cara merebut, namun dengan cara menaklukkan kuasa-kuasa di dunia dan tidak pernah merebutnya itu dari Bapa. Maka ketaatan penuh yang dilakukan Yesus itulah menjadi teladan bagi kita jika dipercayakan jabatan kekuasaan atau apapun yang dipercayakan kepada kita, itu semua adalah anugerah Allah. Buatlah jabatan yang saudara emban atau apapun yang sedang Anda pegang pada saat ini, baik sebagai orang tua sekalipun, lakukanlah itu di dalam takut akan Tuhan. Dan jika tiba waktunya, kita harus merelakan jabatan itu sebagai pemberian, dan hanya Allah lah pemilik kekuasaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, yang telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Dan utamanya Tuhan, kerendahan hati-Mu yang telah menjadi manusia, menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus kami, dan mengalahkan kuasa-kuasa yang mengikat kami, mengalahkan kuasa di dunia. Dan akhirnya Tuhan, segala lutut akan bertelut di hadapan Tuhan dan mengaku hanya Yesus Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengenal bahwa hanya kuasa Tuhan yang menguasai segenap aspek kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kami lakukan dengan baik. Jauhkanlah kami dari sikap rakus kekuasaan, rakus jabatan, dan akhirnya akan menjadi merusak sesama kami. Tetapi kami adalah berkat bagi sesama. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.